abu-abu, datang dong sekali lagi. Nggak enak, nggak seru. Sebelum saya menjelaskan secara lebih luas lagi, alangkah lebih baiknya yang pertama yang harus saya garis bawahi adalah kalimat untuk tidak melakukan bullying seperti yang dilakukan oleh Mbak Tessa. Jadi itu tidak boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya kasih tahu pada kalian semua bahwasanya ada perbedaan antara panggilan dan undangan. Secara hierarki, secara konstitusi, secara hukum dan lain sebagainya, kita harus memilah. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa Dr. Reza tidak hadir dan lain sebagainya, jawaban itu simpel dan sederhana. Kalau kita ingin cari tahu, sebenarnya ada jawabannya, tapi kita banyak terkendala karena minimnya informasi sehingga menjadi mispersepsi, akhirnya menjadi suuzon. Saya akan jelaskan itu. Jadi secara hukum itu ada perbedaan yang mungkin kalian harus tahu antara undangan sama panggilan. Kalau undangan, saya garis bawahi, undangan itulah suatu bentuk yang diberikan kepada personal ataupun kelompok yang mengarah kepada contoh, klarifikasi, wawancara, dan lain sebagainya. Bentuknya apa? Informal. Kegunaannya apa? Untuk menyampaikan sesuatu. Sifatnya wajib? Tidak. Adakah landasan hukumnya? Tidak juga. Itu undangan. Sementara kalau panggilan berdasarkan hukum ada nomornya. Hukumnya berapa, nomornya berapa, ketentuannya berapa. Sudah ada. Sifatnya apa? Wajib. Mengikat. Iya. Berdasar apa? Ketentuan nomor yang telah diberikan kepada si pemanggil. Artinya, ketika Dr. Reza diberikan surat, kita terlebih dahulu melihat apakah itu undangan atau panggilan. Banyak orang salah kaprah di sana dan banyak orang melakukan suuzonisme kepada Dr. Reza Gladys sehingga berpikir apa yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys untuk tidak datang di pengadilan ataupun lain sebagainya berdasarkan keinginannya sendiri. Sebenarnya tidak, karena tidak ada kewajiban untuk datang, karena itu bentuknya undangan yang disampaikan oleh, ini dia, kuasa hukum dari si pelapor. Dalam hal ini yang melaporkan siapa? Pihak dari NM, dalam tanda kutip One Prestasi. Jadi kita harus memilih nih, mana yang benar, mana yang salah. Yang salah perlu kita luruskan. Jadi tidak boleh ada mispersepsi, apalagi sampai melakukan suuzonisme kepada seseorang yang notabene tidak hadir bukan karena memang tidak mau, karena tupoksinya secara hierarki sudah tersampaikan antara undangan dan panggilan. Jadi begitu. Kemudian kalau Dr. Reza tidak hadir di persidangan karena sudah diwakili oleh kuasa hukum, dan itu sah-sah saja. Next, apabila ada lagi undangan yang menyertai Dr. Reza Gladys, apabila Dr. Reza Gladys tidak hadir dan lain sebagainya, beliau memiliki hak prerogatif untuk itu, untuk hadir atau tidak. Berarti kita tidak boleh memaksakan. Jadi apabila beliau tidak hadir, jangan pernah menggoreng opini yang lain-lain yang mengakibatkan kepada seorang merasa tersudut dan suuzonismenya makin menjadi-jadi untuk kita. Berpikir secara logika, kemudian tolong lihat lagi apa kebenarannya seperti apa. Jangan hal-hal seperti ini mengakibatkan fatal dan dapat menimbulkan kerugian yang berupa material atau material kepada seorang. Begitu saja. Kemudian cobalah kita berpikir secara dewasa. Apa yang kita sampaikan nanti ada bentuk pertanggungjawabannya, terutama mengenai fisik dan lain sebagainya. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Terutama Mbak Tessa nih dalam berbicara, coba kita perbaiki dan filter lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan. Gimana Ya. Bang, artinya tadi pemeriksaan seputar apa dan berapa Kasus pertanyaan dan laporan siapa tuh? Oh, jadi gini dia, kita awalin dulu ya. Dari kemarin saya dengar dari media sosial ini, Dr. Reza dipanggil, ya. Ini kesalahan, ya. Mungkin yang menyebutkan itu terlalu banyak baca buku, jadi dia itu kesalahan ngomongnya. Ini bukan dipanggil, ini undangan klarifikasi. Bedanya undangan klarifikasi, kalau dalam undangan klarifikasi itu kepada yang terhormat Dr. Reza. Itu kalau undangan. Kalau panggilan, saudara ini silakan datang untuk diperiksa. Itu panggilan. Jadi harus ada bedanya panggilan dengan undangan, ya. Dalam hal ini dia masih lidik, ya, masih lidik. Itu adalah awal daripada pemeriksaan atas laporan polisi, ya. Dilidik inilah nanti dilihat apakah yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Kalau memang tindak pidana, naik ke penyidikan. Jadi sidik. Di tingkat sidik lah ditentukan, dicari lagi siapa pelakunya. Itu ada tahap-tahapannya, ya.